Oke, tadi Pak Heru sudah berbicara dan menjawab tentang bagaimana mengatasi kemacetan lewat transportasi dan juga tentunya kebijakan yang sedang akan di-exercise. Moga-moga memang bisa memberikan solusi yang jitu ya untuk mengatasi kemacetan. Nah, masalah berikutnya adalah polusi. Bapak, saya yakin juga ini memang kita harus terima apa adanya, polusi di Jakarta ya memang buruk begitu Pak ya, kualitasnya. Nah, Pak Heru sempat bilang mobil listrik adalah solusinya. Ya. Begitu nggak Pak? Ya, Betul Pak? salah satunya. Salah satunya. Tapi ini kemudian ditentang sama banyak orang juga. Kayaknya mobil listrik itu bukan solusi yang tepat gitu. Karena itu kayaknya prosesnya lama. Belum lagi mobil listriknya juga ada polusinya juga dan seterusnya. Kalau dari Pak Heru sendiri bagaimana Pak? Yang pertama, polusi itu ya mungkin banyak penyebab dari berbagai penyebab. Salah satunya kendaraan bermotor mungkin iya. Ya. Nah, bagaimana menguranginya? Salah satu caranya adalah mobil listrik, hybrid, dan beralih. Betul, masyarakat menyampaikan kalau beralih itu kan perlu waktu. Misalnya, ya saya biasa mobil berbakar minyak, beralih ke listrik kan perlu biaya, perlu menjual mobil dan seterusnya. Tetapi kan kita mengarah jangka panjangnya ke sana. Contoh, harus ada yang memotori, harus ada yang mengawali, mendului. Contoh, Transjakarta kita berusaha untuk kendaraan semua listrik. Secara bertahap, kendaraan-kendaraan kedinasan di DKI kita berbasis listrik. Kalau ditanya, tidak ada dampaknya. Ya mungkin saja kalau tidak bersama-sama tidak ada dampaknya. Kayak itu jangka panjang. Bagaimana dengan jangka pendek? Ya tentunya semua pabrikan kendaraan pasti maunya mengurangi emisi yang ringan ya. Maka dari itu setiap tahun Pemda DKI mengetes emisi gas buang untuk menyadari masyarakat. Terus berikutnya bagaimana? Saya bersama jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menanam pohon. Untuk siapa? Untuk generasi penerus, bukan untuk... Di daerah mana saja yang Bapak sekarang sudah semua. lakukan? Jadi setiap wali kota itu ada Jumat pagi menanam. Mau 10 pohon, mau 20 pohon. Di mana saja yang bisa ditanamin. Nah, saya setiap Selasa atau Jumat menanam pohon. Di mana? Ya ada space 200 meter kita tanam. Ada space panjang, kemarin saya ketemu 3-4 minggu yang lalu, space-nya tidak terlalu lebar. Mungkin lebarnya 3 meteran ya, 2,5 meter ya. Tapi itu sepanjang kurang lebih 2 kilo. Di sekitar Daan Mogot. Ya. Begitu saya lewat, saya telepon langsung dinas taman tanamin. Ya bisa dapat 500-600 pohon. Buat siapa? Buat generasi penerus. Bagi saya Mungkin efeknya nggak sekarang. Tidak sekarang, tapi dengan menanam pohon, Jakarta rimbun, ya kan, mungkin bisa lebih sejuk. Nah, itu jangka panjang kita melakukan itu. Nah, ya berikutnya adalah ya mengenai tata ruang. Mungkin secara bertahap tata ruang itu kita sesuaikan, industri-industri kita sesuaikan. Nah, ini kan secara bertahap. Ya itulah kondisi Jakarta yang bisa saya perbuat terkait dengan polisi ya ini. Gitu. Kalau ada ide-ide lain yang lebih cepat, monggo. Ya, silakan berikan kepada kami. Kenapa Pak saya tanyakan ini? Karena kan Jakarta itu sebentar lagi jadi ibu kota Pak ya. 2024 akan pindah ke IKN, ya Pak ya. Itu betul Pak ya, 2024 akan pindah ke IKN. Kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 bahwa ibu kota sudah berada di ibu kota Nusantara. Nah, artinya kan kita mempersiapkan diri, mempersiapkan dari segala hal. Nah, misalnya memang harus sudah terlaksana dengan sempurna ibu kota itu pindah, ya kita dari sekarang harus mulai melakukan sesuatu. Contoh, saya berniat mengharapkan misalnya Jakarta menjadi salah satu event sport, misalnya maraton, sport lainnya yang bisa menarik wisatawan, menarik devisa, hotel-hotel penuh dengan kegiatan-kegiatan itu. Termasuk juga mungkin
event-event internasional terkait dengan kita menayangkan UMKM, tapi buat generasi muda yang menerus Jakarta ini supaya bisa tentunya hidup nyaman, mereka bisa bekerja dengan baik, mereka bisa bercengkrama dengan anak-anak, mereka bisa menikmati Jakarta. Kan kira-kira seperti Jadi itu. efeknya justru dirasakan nanti untuk generasi Betul. muda, Pak ya. Betul. Memang generasi muda itu Pak harus dipersiapkan semuanya karena mereka itu kan kritis Pak ya. Salah satunya kami kemarin mengumpulkan beberapa pertanyaan dari generasi muda. Kita sudah recap pertanyaan untuk Pak Heru dari generasi muda. Kita akan lihat ya sama-sama apakah Pak Heru mampu menjawab pertanyaan dari para generasi muda ini. Kita lihat ke layar Pak. Nah di sini ada 6 kotak. Bapak pilih salah satu di antara 6 kotak itu. Sekarang pertama nomor berapa Pak? 3. Nomor 3. Kenapa nomor 3 Pak? Ganjil. Ganjil. Ganjil genap Pak ya. Kebiasaan ganjil genap. Oke nomor 3 kita buka. Pak izin nanya. Kenapa sih orang masih aja pada bilangnya naik busway, bukan naik Transjakarta? Iya. Ini bener loh Pak. Iya betul. Saya sendiri kalau bisa bilang sama anak saya mau naik busway gitu Pak. Ya. Ya, mungkin awalnya kan orang kebiasaan busway, padahal sekarang sudah berubah menjadi Transjakarta. Ya, boleh juga sih. Pertanyaan itu nanti kita perbaiki supaya di mindset orang itu, ya udah Transjakarta. Iya, oke, ide bagus. Iya. Ini penting juga. Berarti salah satu tugasnya Direktur Utama Transjakarta untuk mensosialisasikan. Ayo naik Transjakarta ada wifi gratis. Ayo naik Transjakarta insya Allah nyaman, sejuk kan gitu kan. Transjakarta. Jadi nama Transjakartanya didengungkan lebih banyak lagi ya tuh kan. Dari konspirasi Prabu kan langsung tuh ngasih perintah sama Kadis Informasi harus segera melakukan sosialisasi. Oke. Jawabannya begitu Pak ya. Betul. Jadi ini perintah untuk Dirut Transjakarta untuk segera melakukan sosialisasi. Sekarang nomor berapa lagi Pak? Nomor 3 tadi sudah? Nomor 1. Nomor 1. Ganjil genap juga? 1, 3 tanggal lahir saya tuh. Oh, tanggal 13. 13. Siap. Nomor 1 kita buka. Pak Heru, kenapa sih motor-motor di Jakarta lewat di trotoar malah pejalan kaki yang dikelaksonin? Ya. Sekali lagi ini pertanyaan yang memang realita di lapangan ada. Iya kan? Iya benar ada. Nah, itulah saya minta kepada pengendara motor, ya memang gunakanlah jalur kendaraan dan tidak menggunakan jalur trotoar. Tapi pertanyaannya, di sana macet Pak, trotoarnya sepi, ya kita naik. Nah, itu yang perlu kita bangun. Edukasi ini realita di lapangan. Saya katakan iya, dan pertanyaan itu bagus. Edukasinya adalah, ya kita mengendarai motor dengan sopan santun, mengendarai kendaraan roda 4 juga harus seperti itu, harus bersabar. Kalau ditanya, Jakarta macet? Iya, Jakarta macet. Nah, trotoar, kalau memang ada pejalan kaki, utamakan pejalan kaki. Dan diusahakan untuk tidak melalui trotoar. Tetapi kan trotoar sebenarnya pemerintah daerah sudah menerapkan supaya motor tidak bisa lewat situ. Kita perlu dengan ada pembicaraan itu perlu edukasi, perlu menyampaikan kepada masyarakat. Ya itu kita sama-sama membangun Jakarta kan tidak bisa pemerintah daerah sendiri. Membangun Jakarta harus dengan masyarakat dan masing-masing individu. Kira-kira seperti itu. Siap. Nomor 1 sudah dijawab. Nomor berikutnya Pak, 3 pertanyaan. Satu lagi Pak. Nomor berapa? 6. Nomor 6. Nomor 6 kenapa Pak? Ambilnya dari kanan. Oh, ambil dari kanan. Kanan itu lebih baik kok ya daripada kiri. Oke, nomor 6. Coba kita buka. Gubernur Jakarta terfavorit siapa Pak? Oh ini maksudnya gubernur yang masa lalu? Ya gubernur masa lalu. Oke. Ya kalau sekarang Pak Heru. Jadi gini, masa bukan Pak Heru. Itu gubernur Jakarta terfavorit siapa Pak? Semua adalah terfavorit di masanya. Semua adalah baik di masanya. Jadi gubernur-gubernur lalu baik di masanya, ya itulah sosok beliau-beliau itu. Pasti setiap gubernur menghasilkan sebuah karya. Nah, sebuah karya ini ya favorit di masing-masing masanya. Kan kalau setiap gubernur pasti punya signatur Pak. Kalau Pak Heru signaturnya sebagai PLT Gubernur Jakarta nanti itu apa Pak? Signatur yang akan diingat oleh masyarakat Jakarta. Oh ini Pak Heru nih yang buat. Sudah dipersiapkan belum Pak?
Saya tidak berpikir ke arah sana. Yang terpenting adalah tugas menyelesaikan untuk Jakarta yang saya bisa perbuat. Misalnya sodetan Kali Ciliwung selesai, Ya, pompa-pompa bisa diperbaiki dengan betul, baik. betul. LRT saya lanjutkan, MRT, depo MRT yang sekarang di Ancol saya pikirkan di mana Oke. letaknya. Iya, Ya kan iya. saya pikirkan itu beberapa kali rapat. Ada kadangkala tidak favorit, tidak terlihat. Ya, tapi kan dirasakan. Dirasakan. Tidak harus lihat sosoknya berbuat, tetapi dirasakan. Ada persoalan kita selesaikan, keinginan masyarakat seperti apa, kalau pemuda bisa membantu Ya. menyelesaikan, kita selesaikan. Sebenarnya sodetan Ciliwung itu menurut saya sih itu ya salah satu pekerjaan Bapak yang sukses, Pak ya. Itu kan lama sekali tidak diselesaikan. Lalu ketika Bapak yang menjabat hanya berapa bulan selesai gitu. Itu sebenarnya apa sih Pak masalahnya sampai kok berlarut-larut tidak beres-beres dan Bapak bisa beresin gitu? Mungkin ketidakfavoritan mengambil sebuah kebijakan. Oke. Ya kan? Pertama, di outlet itu ada beberapa warga penghuni. Yang berikutnya harus mengambil penegasan, bukan kebijakan ya, tetapi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan SK dikeluarkan waktu itu, SPPT, Surat Izin Penggunaan Perhutanan Tanah, sekarang disebutnya IPT. Nah itu kita terapkan aja, ada hak dan kewajiban. Nah ini kewajiban siapa? Ya kita jelaskan, ini kewajiban Bapak yang harus diselesaikan untuk siapa? Untuk kepentingan negara. Simpel seperti itu dijelaskan. Dan alhamdulillah semua lapisan yang berkepentingan saat itu di lokasi itu menyadari bahwa oh iya ini adalah kewajiban saya yang saya harus selesaikan. Oh iya saya tidak patut Nggak ada tinggal di perlawanan sini. Pak waktu itu dari... Ya mereka baik-baik saja, kita jelaskan. Baik Pak, nanti kita akan banjiri lagi Pak Heru dengan pertanyaan yang lain. Kita harus jeda dulu, kami akan kembali saat lagi.